ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Karam Bapak Imam dan pengurus Masjid Amanah, Al-Karam Bapak Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, milik mama, jadi pandai, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang ada saya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain daripada kata Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, pada malam yang ke-12 Ramadan ini Engkau masih memberikan kami umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Namun sayang Bapak Ibu Saudaraku, kita diberi oleh Allah nikmat panjang umur, kesempatan dan kesehatan melakukan ibadah puasa pada hari ini. Sayang seribu kali sayang, pahala puasa di mata Allah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kamso Indonesia ini laisa lahu illa al-ju' wal nafas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang nilai pahalanya kata Allah di mataku hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan jemaah Masjid Amanah yang hadir pada malam hari ini senantiasa amal ibadah puasa kita mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amat dari umatku apabila disebut namaku beliau tak mau berselawat kepadaku. Untuk itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, pada malam yang ke-12 ini saya atas nama Andi Siswanto SAG. Dulu saya ingat juga Bu, tahun kemarin saya hadir di sini, dua ustaz tidak tahu saya. Tadi saya takut juga datang Pak. Ya Pak, takut saya. Ya, takut ulang Pak. Iya. Jadi kalau saya itu senangnya Pak Ustaz malah minta ceramah, ada penggantinya, aman saja. Tapi kan tak jelas, yang datang kita ada tak jelas informasinya. Salah dia tak salah juga, ada prosedur ya Pak Ibu. Jadi mungkin kurang tanggung jawab kan, kurang disiplin mungkin kami dari IKMI Kota Pekanbaru. Pada malam hari ini santapan rohani Ramadan kita yang berjudul tanggung jawab suami istri kepada anak dan keluarga. Memang Bapak Ibu Saudara, anak itu adalah belahan hati yang kita cintai dan kita sayangi. Sewaktu Bapak Ibu kemarin melakukan bahtera rumah tangga, yang terbayang oleh kita berapa anak kita rusak dan kemana akan kita bawa. Tapi orang sekarang Bapak Ibu, dia anaknya sedikit, anak 1, 2, paling 3. Kalau orang tua kita dulu 10, 9, maka Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nanu nasukuhum wa iyakum. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin, kata Allah.
Mungkin takut miskin atau mungkin ya. Nanu nasutuhu wa iyakum, yang memberi rezeki itu kamu dan dia, aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Isra ayat 31. Jadi kepada para remaja, pemuda-pemudi, jangan takut besok ada anak, jangan takut miskin. Yang beri rezeki itu Allah. Selagi kita mau berusaha dan berdoa, insya Allah. Bapak rahimahullah. Makanya menurut hadis riwayat Abu Dawud, nikahilah perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya aku pada hari kiamat nanti akan bangga kepada umatku yang jumlahnya banyak. Itu menurut hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Bapak Ibu jangan takut banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Permasalahannya, setelah anak itu lahir, mau diapakan? Secara umum tentu kita ingin anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Pasti Bapak. Orang tua berharap supaya anakku soleh dan solehah, supaya besok dia berbakti kepadaku. Tetapi sebagai bapak ibu, orang tua sebagian dia bingung bagaimana cara mendidik anak supaya dia soleh dan solehah itu. Sebagian orang tua memandang dalam keadaan keliru. Dia bangga anaknya menjadi bintang film, bintang sinetron, foto-foto seperti itu. Bangga, katanya dia bahagia, tenar di mana-mana, hartanya banyak. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Ada juga sebagian orang tua, dia mengutamakan otak anaknya, kemudian fisik anaknya, dan ekonomi anaknya. Baik, diciptakan anak supaya pintar, undang menulis rumah, bahasa Inggris, komputer. Fisiknya semua sehat, diberi gizi, makan yang mahal, bergizi. Ekonomi menunjang, tetapi dia lupa dengan iman dan akhlakul karimah. Lahirlah anak dalam keadaan pintar, sehat badannya, kaya orangnya, tetapi tak beriman dan tidak berakhlak. Makanya adabul fawqa ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Begitu juga orang tua ingin jadi soleh-solehah, tetapi malu memasukkan kepada MBTA, TPA, pondok pesantren. Katanya gengsi, anak tak akan bahagia. Anak bahagia itu banyak harta benda banyak, sehat jasmani, rohani, ekonomi, punya mobil yang mewah, istri cantik. Itu kata bapak ibu sebagian. Lalu bagaimana menjadi anak supaya soleh dan solehah itu? Yang pertama, tanamkan akidah sejak dini. Ini sudah digambarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Itu kata Luqman, diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman. Kalau Nabi Yakub berpesan kepada anaknya,
Kalau ayah sudah tiada nanti, siapakah yang akan engkau sembah? Maka udunan membagi, siapa wahai anakku setelah aku mati, siapa yang akan engkau sembah? Berbeda hidup kita sekarang Bapak Ibu. Kita mau meninggal yang mendapatkan apa? Kalau ayah mati besok makan apa kamu besoknya? Itu yang kita tanamkan. Bukan akidah, tapi masalah makan yang takutkan. Padahal sudah dijamin, saya memberi rezekimu dan juga kamu, termasuk anak-anakmu. Yang kedua, beri akhlakul karimah kepada anak sejak dini. Di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini Bapak Ibu, keluarga itu, ayah ibu, itulah guru Bapak Ibu yang pertama kali di dunia ini. Baik Bapak Ibu di rumah, pasti anaknya baik Bapak Ibu. Ini pendidikan pertama itu di rumah. Bapak Ibu itu guru, apalagi umum madrasah. Ibu itu sekolah buat anak-anaknya. Lalu kenapa Bapak Ibu menyalahkan Bapak Guru yang ada di sekolah itu? Anak Bapak Ibu di sekolah mencari kerja. Yang salah siapa? Bapak Ibu di sekolah katanya. Padahal Bapak Ibu guru pertama itu siapa? Suka maling. Di rumah, di sekolah juga suka maling. Yang salah siapa? Bapak Ibu guru di sekolah. Padahal pangkalnya di mana? Berkelahi, kata-kata kotor. Semua itu adalah pangkalnya dari pendidikan yang pertama adalah kecitraan kedua orang tuanya. Namun saya Bapak Ibu, ada pula anak itu bandel di sekolah. Orang tua itu datang pula ke sekolah, tak pula mengakui anak itu adalah anak yang bandel. Ini masalahnya. Makanya anak itu tak baik-baiknya. Orang tua itu membela, anak senang. Kalau perlu guru penjarakan, cari kesalahannya. Begitu teganya orang tua terhadap guru. Padahal guru pertama itu dia, tak tahu dia. Pohon itu Bapak Ibu tak jauh-jauh dari batangnya. Alangkah baiknya orang tua datang ke sekolah. Iya Pak Guru, iya Pak Guru, anak saya memang seperti itu di rumah. Mari bekerja sama supaya menciptakan anak soleh-soleha. Ini dibela. Bagaimana anak soleh-soleha tetapi mengajarkan anak itu untuk berbohong. Ini yang dicontoh oleh anak-anak kita. Tidak bisa kita pungkiri kalau anak itu bandel, anak seorang berkelahi, anak suka mencuri, anak mencaci maki, anak menjauh malu, itu asalnya tak lain dan tak bukan dari keluarganya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu harapan saya, orang tua ibu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, termasuk lingkungan, terciptalah anak yang soleh dan soleha. Kalau keluarga saya yang membentuk, tidak ada bantuan dari sekolah, dan pula bantuan dari masyarakat, jadilah anak-anak kita anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kita tengok pada zaman ini, remaja banyak yang tidak pandai baca Al-Quran, termasuk sholat. Orang tua tak bisa mencontohkan. Jangan anak disuruh, tapi dicontohkan. Kalau sholat, gimana sih nanti kita bawa anak tuh? Jangan disuruh saja. Cepat sholat tarawih di masjid, nggak sholatan. Sementara ayah ibu nonton HP di rumah. Mana contoh buat anak tuh? Tak ada. Anak disuruh pergi ngaji, disuruh pergi sholat, pergi berikan ceramah. Dia tidur di rumah. Mana contoh
kita sebagai guru pada anak? Tak ada. Berikan contoh pada anak. Kita terlebih dahulu berbuat, baru anak ikut. Makanya Bapak Ibu kalau menerima ada tuh, bapak-bapak itu ikut. Sholat ayahnya, sholat anak sampai. Apa yang bukan ayahnya, dilakukan pula ya anaknya. Itu contohnya. Mengaji ayah sebut dia mengaji juga. Pakai kopiah ya, dia pakai kopiah juga. Begitulah contoh orang tua dekatnya kepada anak. Sebab yang menjadikan anak itu majusi Nasrani ayahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak lahir dalam keadaan fitrah suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia agama Nasrani, Yahudi atau Majusi. Begitu dekatnya orang tua dengan anaknya. Maka oleh sebab itu harapan saya jangan salahkan bapak ibu guru yang berada di sekolah. Bohong saja bapak ibu. Kalau ada orang membela anak nanti, jelas-jelas dia pada rumah, dibela di sekolah. Allah tahu. Mereka mencatat bahwa kita orang tua yang berbohong, yang mengajarkan berdusta kepada anak, lahirlah generasi yang suka berbohong. Yang ketiga, didikan menurut kitab Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Didiklah Bapak Ibu. Kita sebagai orang muslimin wajib sholat. Umur 7 tahun anak itu perintahkan sholat. Ajarkan dia sholat. Belum juga pandai sampai 8 tahun. Belum juga pandai sampai 9 tahun. Belum juga pandai sampai 10 tahun. Sudah 10 tahun kalau dia belum juga sholat, maka ditegaskan oleh Rasul supaya dipukul. Artinya anak sudah menanggung dosanya sendiri. Jadi bapak, anak-anak bapak ini yang umur 10 tahun nih, atau 10 tahun 1 hari mati dia. Kalau memang bapak ibu kan itu dosa sedikit pak. 1 hari, dia 1 hari itu timbang subuh sholat tadi, enggak asal sholat tadi begitu, enggak pula maghrib enggak, isya enggak, mati dia. 1 hari cuma timbang apa itu? Mati berat amal yang dosa. Kalau mati coba besok kita beranggapan orang kecil itu mati dosanya sedikit. Itu bagi anak yang berumur 10 tahun ke bawah. Tapi kalau anak bapak seperti ini 10 tahun 1 hari mati, yang 1 hari itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesan bapak kepada anak bapak yang sudah umur lebih 10 tahun, tolong hati-hati. Kata kamu umur yang panjang, tidak. Siapa tahu umur yang panjang? Yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berpikir. Kapan umur akan datang, Allah akan mencabut nyawa kita. Kita siapkan diri. Generasi penerus, kerjakanlah sholat. Kemarin Bapak Ibu sebelum memasuki bulan Ramadan, kan ada pelatihan itu di Balai Kota itu, DOT Pekanbaru Cipta Al-Quran. Dicatat kemarin Bapak Ibu, SD yang tak pandai baca Al-Quran itu 7.000 sekian, SMP 3.000 sekian. Dijumlahkan kemarin itu 11.000 yang tidak pandai baca Al-Quran. Ini siapa yang salah? Kalau tidak orang tua. 11.000 Bapak Ibu. Sekarang sekolah-sekolah itu sedang melakukan itu sekarang. TOT. Cinta Al-Quran. Selama Ramadan akan diumumkan sekota Pekanbaru besok. Anak-anak bapak di sekolah, siapa yang paling bagus baca surat Al-Fatihahnya, termasuk surat Al-Takasur, Al-Asr, Al-Lumazah, Al-Bir, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kabir, Al-Asri, Al-Lahab,
Al-Ibras Al-Farah Anas, itu mungkin kamu akan diberi hadiah oleh wali kota besok. Kalau ada sekolah apa, kamu sedang mengaji sekarang, besok diminta videonya, termasuk gurunya. Guru juga, kalau tak salah teman saya mendengar, bisa saja wali kota mengumrohkan secara gratis. Ini adalah salah satu upaya generasi buat anak-anak kita. Jangan lupa pelajaran yang kita pelajari dari Al-Quran adalah Al-Quran, dan jangan lupa itu sholat yang pertama. Mungkin itu saja tausiah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama, lebih-lebih buat saya sendiri. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.